tema pagi hari ini adalah The Way Down to Glory. Gak keluar ya? Ya, The Way Down to Glory. Dan ayatnya ambilnya dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai yang ke-11. Mari kita bukakan Alkitab. Kita bacakan secara bertanggapan ya, supaya nggak ngantuk semua. Saya bacakan yang 7 dan kalian bacakan yang 8 dan seterusnya ya. Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai 11. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang ini. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya merasa perumpamaan ini kita juga sudah cukup familiar ya. Betul ya? Semua sudah sangat sering mendengar tentang perumpamaan ini. Kita lihat sedikit latar belakang dari pasal 14 ini ya. Yesus itu diundang ke satu pesta. Ya, next slide ya. Nah, di pasal yang ke-14. Kata melihat ini muncul 2 kali ya di pasal 14 itu. Yaitu di awal-awalnya, pasal 14 ayat yang pertama. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang terkemuka dan makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus mengamati dia karena mereka hendak mencari-cari kesalahan yang bisa dipakai untuk menuduhnya melanggar peraturan hari Sabat. Itu pertama kali muncul kata mengamat-amati. Kalau translationnya bahasa Inggris, watch closely. Ya, mereka dengan sangat teliti, terus-terusan memerhatikan, mengamat-amati dengan niat yang jahat. Dengan cara yang licik, mau menjatuhkan atau menjebak Yesus untuk mencari kesalahannya ya pada hari Sabat itu. Itu sampai ayat ke-6 ya. Kita tahu ceritanya, ada orang yang sakit dibawa masuk, lalu Yesus menanya, apa itu boleh untuk menyembuhkan seseorang pada hari Sabat? Dan mereka diam, tidak bisa membalas dia. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu. Dan Yesus mengatakan, kalian binatang aja diselamatkan pada hari Sabat. Saya menyembuhkan seseorang, apa salah? Dan mereka tidak bisa jawab. Ya, itu latar belakangnya. Sekarang giliran Yesus yang melihat. Nah, giliran Yesus yang melihat. Di situ ayat 7 yang tadi kita bacakan. Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha duduk di tempat-tempat yang terhormat. Oleh karena itu, dia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Di sini melihat, Yesus itu melihat. Awalnya orang Farisi yang melihat, mengamat-amati, mencari salah Yesus. Ya, mereka melihat kelakuan Yesus, kesalahan Yesus. Tapi di sini gantian, Yesus yang melihat, Yesus yang memerhatikan. Apa yang Yesus lihat? Ya, tadi di ayat tadi sangat jelas ya. Yesus melihat bagaimana mereka setiap orang itu merebut-rebut mau duduk di tempat VIP. Ya, duduk VIP. Ya. Bayangkan kalau kita di satu pesta, tempat duduknya VIP kan enak ya, orang-orang kenal kita gitu ya. Orang ini siapa ya duduknya di tempat VIP gitu ya. Saya paling senang kalau dulu Pak Rubin ya, masih
Kalau dia ada konser yang orkestra besar-besaran gitu ya, saya selalu dapat tempat VVIP. Orang-orang lihat-lihat, senang ya duduknya di tempat VIP. Orang-orang berebut-rebut mau duduk di sana. Nah, Yesus duduk di situ, memperhatikan bagaimana mereka mengambil tempat duduk. Mereka di situ mengatakan mereka berusaha. Berarti tidak disuruh, ayo kamu duduk sini, enggak. Mereka otomatis cari tahu itu tempat yang paling terhormat, duduk di sana, gitu ya. Nah, cara mereka duduk itu seperti apa? Next slide ya. Kalau kita lihat di layar, belum keluar. Kenapa ya? Nama tempat orang itu di Romawi ya, zaman Romawi itu tempat untuk menjamu tamu itu namanya triclinium. Tri itu 3, cli itu kling, ya berarti sandar, dan ya tempat di mana ada 3 bentuknya 3 gitu ya, kayak meja, bukan meja, tempat sandarannya ada 3 tempat, dan mereka makannya dengan sandaran. Jadi namanya triclinium. Jadi kalian lihat bagian yang warna biru itu adalah tempat duduk untuk tuan rumah. Kemudian tempat duduk yang warna hijau itu adalah untuk tamu terhormat, sementara yang warna hitam adalah tamu yang paling tidak terhormat. Ya, kayak nggak dianggap gitu ya, tamu yang tidak dianggap. Dan cara mereka duduk itu memang desainnya tempatnya itu agak slanted sedikit ya. Jadi mereka sandaran itu nggak sepenuhnya flat tidurnya, jadi agak slanted sedikit gitu, ya seperti gambar itu tadi. Jadi ini cara mereka duduk ketika mereka berpesta di zaman Romawi itu. Dan saya menemukan satu archaeological park, sudah ya, belum jalan, di Italia. Ya, namanya tempat itu adalah Herculaneum. Ya, itu adalah sebuah kota Romawi kuno yang sekarang ini terletaknya di Italia. Kalau ke sana bisa cari tempat ini, dia adalah di house number 22 of the Herculaneum ancient site. Satu tempat archaeological yang ya sesungguhnya satu kota Romawi di sana ya. Sebelumnya sudah tertutup volcano itu ditutup, tapi sudah ditemukan. Nah, kalau kita lihat tempatnya itu memang dia punya desain seperti itu ya, ada 3. Terus tengahnya itu adalah tempat untuk naruh meja makanan. Jadi tamu itu sandaran sambil makan gitu ya. Nah, itu desainnya tempat perjamuan yang Yesus ada itu. Dan kita rasanya semua orang juga tahu ya, Da Vinci, gambarnya Da Vinci The Last Supper. Tahu? Di mana Yesus makan bersama murid-muridnya, gambar yang di display, yang digambarkan itu adalah Yesus di tengah-tengah, terus semua muridnya di samping. Itu kan tidak sesuai dengan historical konteks sejarahnya. Ya, jadi setelah itu ya, di zaman modern ada juga beberapa artis yang menggambarkan The Last Supper yang sesuai dengan historical konteks sejarahnya. Seperti ini ya. Nah, yang pelukisnya adalah Bohdan Piasecki yang tahun 98. Dia menggambarkan The Last Supper sesuai dengan konteks sejarah. Nah, kita bisa lihat di sana tempat duduknya Yesus adalah tempat duduk tuan rumah. Nah, yang paling terhormat ya tuan rumah. Jadi bukan seperti yang digambarkan Da Vinci ya, Yesus di tengah-tengah, terus 12 murid itu di samping gitu. Jadi ini yang lebih sesuai dengan konteks sejarah. Jadi ini sebagai info untuk kita supaya kita mengerti ya dalam keadaan apa Yesus itu melihat mereka. Kita bisa bayangkan enggak jalan. Next slide. Ya. Kita bisa bayangkan Yesus duduknya di mana? Ketika Yesus melihat tamu-tamunya itu berusaha untuk mengambil tempat yang paling dalam itu loh ya, yang warna hijau itu. Yesus memerhatikan mereka dengan kira-kira Yesus duduk di mana? Yesus kan mengatakan perumpamaan ini, kalian jangan ambil yang tempat yang paling terhormat. Nanti tempat-tempat terhormat itu sudah diambil orang, tiba-tiba datang satu tamu yang lebih terhormat dari kamu disuruh minggir. Terus tempat terhormat lain sudah diambil orang, kamu terpaksa ambil yang paling rendah, gitu ya. Nah, kalau saya secara logik ya, Yesus pasti duduk di tempat yang berwarna hitam itu. Ya, karena dia sendiri mengajarkan, ya,
ambillah tempat yang paling rendah. Nanti kalau ada yang datang, oh Lao-Tzu jangan duduk sinilah, kamu duduk depan, kamu Lao-Tzu kok duduk paling depan. Nah kamu diangkat, ditinggikan gitu ya. Jadi kita lihat Yesus yang adalah Allah itu tidak dianggap oleh orang-orang Farisi ini loh. Ya, bisa bayangkan pikiran Yesus itu, loh kalian nggak kenal aku tah? Hah, aku ini anak Allah loh. Oh aku disuruh duduk di tempat yang paling rendah. Ya, kalau kita sudah tahu siapa Yesus sekarang, kita merasa, aduh Yesus kok disuruh duduk di sana. Ya, tapi pada waktu itu Yesus ambil tempat yang terendah, dia tidak tersinggung ya. Dan dia melihat pesta ini, pesta Ramatama ini, sangat ironis sekali. Kelihatannya seperti semua orang itu bergembira, kelihatannya seperti friendly gitu ya, ramah, mau mengundang aku untuk ikut makan di pesta ini. Tetapi ini satu pesta yang diadakan untuk menjatuhkan orang. Yang juga satu pesta yang diadakan supaya orang-orang bisa mempamer statusnya. Ya. Jadi ini merupakan sebuah pesta yang didasari dengan kemunafikan, kejahatan, kelicikan. Ya. Jadi orang-orang ketawa, makan, sharing food, tapi di hatinya mereka tidak berpikir begitu, berusaha untuk menjatuhkan orang lain, berusaha untuk menginjak-injak orang lain supaya dirinya ditinggikan. Yesus melihat, ya, next, Yesus melihat di sini bagaimana semua undangan itu berusaha untuk mengambil tempat yang terhormat itu. Yang menariknya di sini, lihat atau memerhatikan itu di dalam bahasa aslinya, itu ada nuansa dengan tenang, dengan tajam dia memerhatikan. Ya, kalau dalam penjelasan bahasa Inggrisnya, he was calm and sharp. Dengan sangat tenang, dengan sangat tajam dia melihat setiap orang. Kalau kalian merasakan ini satu stare, satu pandangan yang seperti apa ketika Yesus melihat setiap orang gitu. Kalian yang datang ke pesta, dia melihat satu persatu. Ya. Jadi Lukas menampilkan kewibawaan Yesus. Dia tidak menampilkan seperti orang Farisi yang kayak resah, mau cari amati terus menerus untuk melihat salahnya mana. Nah, Yesus ini tenang dan melihat dengan tajam ke hati orang. Ya. Kalian bisa bayangkan ya, mungkin ada mama atau kita selalu yang jadi istri itu selalu dibilang suami kita suka ngomel kan. Ya, ngomel, tukang ngomel. Kadang-kadang kalau ketika kita nggak ngomel, kita diem. Mungkin suami kita bisa takut ya. Kenapa istri saya diem? Ya, ketika kita tenang dan tajam, itu menakutkan. Dulu saya ngajar di sekolah, ketika anak itu ribut ya, kita teriak-teriak, mereka nggak diam. Ya, jadi saya melapati satu cara yang paling berhasil buat anak-anak diam adalah saya sendiri diam. Dan saya menatap mereka. Galak ya muka saya itu juga ya. Jadi saya natap dengan gini. Semua diam. Saya nggak usah sakit tenggorokan teriak-teriak, diam semua. Jadi tatapan Yesus itu dengan tenang dan tajam melihat ke dalam hati mereka. Yesus melihat apa yang mereka inginkan. Ya, mereka menginginkan status. Mereka ingin menunjukkan diri mereka itu tinggi. Maka Yesus menegur mereka dengan perumpamaan tadi. Kalau kamu diundang ke satu pesta pernikahan, jangan buru-buru pergi ambil tempat yang terhormat. Siapa tahu nanti ada tamu lain yang lebih terhormat dari kamu. Ada yang lebih VVIP dari kamu. Nanti kamu disuruh minggir, malu. Seandainya kamu ambil tempat yang paling rendah aja, ya, duduk di belakang, di tempat yang rendah. Nanti tuan rumah lihat, aduh, Lao-Tzu kok duduk di sini, nggak pantas. Lao-Tzu ayo ke depan ke tempat terhormat itu. Ya, tahun lalu saya
sempat ke China ya, kan ikut sekolah, kita berkunjung ke beberapa universitas, selalu diundang makan gitu ya. Kalau orang Congko itu ya, tempat duduk yang terhormat itu tahu di mana? Meja bulat di satu ruangan VIP. Tempat terhormat itu adalah tempat yang menghadap pintu. Saya lupa waktu datang itu, saya langsung pergi ke paling dalam. Soalnya pikirnya paling dalam itu paling sulit keluar kan. Jadi pikiran saya supaya mereka tamu-tamu lain gampang pergi toilet gitu loh. Saya ambil paling dalam, langsung dicegat, jangan duduk situ. Saya kaget, ternyata supaya itu tempat terhormat. Jadi kita disuruh pinggir, ya, merasa malu ya. Jadi yang tinggi itu direndahkan, yang rendah itu ditinggikan. Dan saya mengingat satu cuplikan dari Mr. Bean. Saya nggak tahu kalian pernah, anak-anak muda tahu Mr. Bean? Kalian tahu Mr. Bean? Sudah hafal semua videonya Mr. Bean? Enggak ya? Ini ada satu ya, saya tampilkan. Keluar enggak? Ini mungkin enggak boleh taruh di YouTube ya. Enggak gerak. Enggak bergerak ya? Enggak apa-apa lah. Hah? Oh ya ada. Oh ya. Pernah lihat anak-anak? Pernah lihat enggak? Enggak pernah ya? Oh. Siapa yang pernah? Angkat tangan? Oh, Luis pernah. Ya. Jadi dia naik pesawat, mau masuk ke economy class, dicegat, tiketnya itu business class. Enak ya kalau dari economy class dinaikkan ke business class, senang. Ya, saya dulu juga ya waktu masih kerja itu kan sering naik commercial flight. Awal 2000 itu kan belum ada budget airline ya. Waktu itu kan cuma ada commercial flight. Kalau kita sering terbang kan selalu dapat free upgrade gitu ya. Ya, itu senang loh, free upgrade naik business class. Disapa dengan nama gitu ya, minum apa, senang. Tapi kalau ekonomi kelas kan nggak gitu ya. Ya kayak kemarin Oktober itu saya ke Congko itu juga ekonomi kelas. Nggak pergi toilet penuh. Terus saya lihat yang depan itu ada tirai. Saya pikir itu adalah toilet. Jadi saya pergi ke tirai itu mau buka tirai agak susah gitu toh. Saya agak tarik berapa kali baru sadar, depan itu adalah first class. Saya cepat-cepat lepas, terus balik. Ada beberapa mata yang lihat saya. Saya malu loh. Mungkin mereka pikir aku nggak tahu diri ya. Mau pergi first class, pergi toiletnya first class gitu. Nah itu memalukan. Itu yang dimasukkan Yesus. Ketika kamu mau ambil tempat yang tinggi dan disuruh turun, malu. Ya, mendingan kamu pilih tempat yang rendah, kemudian kamu diangkat. Nah itu kamu dimuliakan. Yesus mengajarkan di sini, ya. Enggak keluar. Yang rendah itu ditinggikan. Yang tinggi dijatuhkan. Kita dari cerita tadi kita lihat, Yesus itu melihat ke dalam hati orang. Ya, sementara orang Farisi itu melihat, mengamati perbuatan, kelakuan, tapi Yesus memerhati dengan tenang dan tajam melihat hati orang. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jangan pikir aku buat ini Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu pikiran setiap hati kita. Dan Dia juga adalah Allah, Hakim yang adil. Orang yang tinggi hatinya akan direndahkan Tuhan, akan menerima pengadilan dari Dia. Tapi orang yang merendahkan dirinya, mengakui dirinya rendah di hadapan Tuhan, itu orang yang akan menerima kemuliaan dari Tuhan, yang akan diangkat Tuhan. Ya. Lalu mengapa manusia menolak Tuhan? Yesus melihat ke dalam hati dan Dia tahu mengapa orang-orang Farisi itu tidak mau mendengarkan kebenaran. Mengapa mereka menolak Yesus? Yesus sudah melakukan begitu banyak hal yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Mereka tidak mau percaya. Mereka menolak. Jadi di dalam pesta ini sudah terlihat jelas. Mereka sombong.
hati mereka tinggi. Mereka mencari status, cinta dunia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak Tuhan. Manusia menolak Tuhan karena kesombongan, karena ketinggian hati. Di Mazmur 10 ayat 2-4. Enggak jalan ya. Dengan angkuh orang jahat menindas orang miskin. Biarlah mereka terjerat oleh jaringnya sendiri. Yang sombong itu akan terjerat oleh jaringnya sendiri. Orang jahat membual tentang keinginannya yang jahat. Orang serakah mengutuk dan menolak Tuhan. Orang berdosa tidak peduli akan Tuhan. Karena angkuhnya ia berpikir Allah tidak ada. Karena kesombongan, karena keangkuhan, orang-orang berpikir Allah itu tidak ada. Tetapi hati-hati ketika kita berpikir demikian. Karena firman Tuhan memberitahu kita, tidak ada satu orang pun yang bisa membela diri di hadapan Tuhan, mengatakan, aku tidak tahu ada Tuhan. Roma 1 ayat 19-20, saya akan bacakan. Roma pasal 1 ayat 9-20 mengatakan, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah sudah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, itu semua dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi, semua orang tidak dapat berdalih. Ya, sehingga tidak ada satu orang pun bisa berdalih, mengatakan, aku tidak tahu loh ada Tuhan. Tidak ada alasan. Manusia menolak Tuhan karena angkuhnya. Ya, saya belakang ini banyak nonton yang tentang saintis ya. Saintis yang ateis itu tidak mengakui Tuhan. Begitu banyak bukti sudah menunjukkan bahwa ada satu pencipta, tetapi mereka tetap dengan pengetahuan yang begitu tinggi mereka menolak Tuhan. Itu karena kesombongan dan keangkuhan. Nah, orang yang angkuh menolak Tuhan, mungkin kita berasa memikir bahwa itu bukan saya. Ya, saya tidak menolak Tuhan. Saya percaya pada Yesus. Saya datang ke gereja. Saya rajin beribadah. Saya pelayanan. Ya kan? Saya sudah Kristen, saya tidak menolak Tuhan kok. Jadi bukan saya bukan orang yang angkuh yang mengatakan Tuhan tidak ada. Itu bukan saya. Tetapi ketika kita memikirkan ya, orang-orang yang sungguh-sungguh diberikan iman kepada Tuhan, kita ada rendah hati. Ketika kita mengintrospeksi diri, kita akan mendapati sebenarnya setiap hari kita menolak Tuhan. Ya, setiap hari 24 jam, berapa menit, berapa detik. Kita ada begitu banyak kesempatan berinteraksi dengan begitu banyak macam orang. Dan begitu banyak kali kita ditegur. Kita menolak atau menaati. Hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sehari-hari. Ya, saya tadi ingat waktu mungkin orang tua ya, anaknya mungkin pergi luar negeri atau pergi mana jalan-jalan atau beli hadiah untuk orang tua lah. Gitu. Kasih hadiah, orang tuanya bilang, loh ngapain buang-buang uang? Ya kan? Padahal orang tuanya cuma sayang anaknya. Papa mama ada uang kok, kamu ada uang kamu simpan sendiri, gak usah boros-borosin uang untuk papa mama. Padahal papa mama kan cuma sayang anak. Tapi kok nggak bisa ngomong ya? Ngomongnya ngapain buang-buang uang? Mungkin orang generasi yang tua ya. Kayak mama saya gitu ya. Kalau saya beli apa-apa nggak usah. Kalau terlanjur beli dimarahin gitu ya. Terus di hati anak itu merasa, lo pengennya membanggakan orang tua lah, membahagiakan orang tua. Tapi orang tua kok ngomongnya gini. Atau suami istri, suaminya belikan makanan kesukaan istrinya. Wow, istrinya, kamu nggak tahu tak? Aku lagi diet. Sudah gemuk ini loh. Terus beli, gak makan sayang. Terpaksa makan. Makan gak turun-turun berat badannya. Ya apa sih? Ya naik sedikit nanti besok puasa lah. Ya kan? Kan banyak interaksi antara kita dengan keluarga.
Antara kita dengan rekan kerja, teman-teman sekolah, ada kejadian di sekolah sering kan? Ya, kejadian antara teman-teman membuli gitu ya. Itu kan semuanya akarnya karena diri kita ini gak mau merendahkan diri. Ya, kalau kita mau merendahkan diri, semua akan jadi indah. Ya, di rumah akan harmonis. Di gereja terlihat kita adalah murid-murid Yesus, saling mengasihi. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Ya, ini saya akan bacakan. Yesus memberikan satu perintah. Ya, Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Itu perintah dari Yesus, ya. Yesus mengatakan jelas, sangat obvious di sini ya. Aku memberikan perintah baru, yaitu kalian saling mengasihi. Dan saling mengasihi ini hanya bisa terjadi ketika kita merendahkan hati kepada setiap orang yang kita encounter. Keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, pasangan kita, teman sekolah, rekan kerja. Ya, itu hanya bisa terjadi ketika kita merendahkan diri. Ya, seperti mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan kita harus meneladani Yesus seperti seorang anak kecil. Ya. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Luar biasa ya. Seperti anak kecil, kita menjadi terbesar. Kita selalu ingin menjadi yang tertinggi. Maunya orang menghormati kita. Tapi Yesus katakan di sini, enggak usah minta hormat, enggak usah cari kehormatan, merendahkan dirimu aja. Nanti Allah yang meninggikan kamu. Nanti kamu menjadi terbesar di kerajaan Allah. Itu kita tidak bisa lihat sekarang loh, ya kan? Tapi kalau yang kita bisa merasakan sekarang, dihormati orang, kita bisa merasakannya. Kalau saya kaya, uangnya saya banyak, saya beli tiket pesawat, saya beli first class. Wah, dihormati semua awak-awak pesawat ya, makannya enak, nyenyak. Tapi kalau saya mau merendahkan diri, biarpun saya sanggup bayar mahal, tapi uangnya saya pakaikan untuk hal lain. Ya kan, kita disuruh untuk menjadi a good steward ya, untuk memanage uang yang Tuhan berikan kepada kita dengan hikmat ya, dan juga rendah hati lah. Nggak usah cari hormat, merendahkan diri. Hormat itu, mulia itu diberikan oleh Allah. Kita akan menjadi yang terbesar. Yesus menjanjikan, kalian merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Siapa yang mau menganggap anak kecil? Ya, anak kecil selalu tidak dianggap. Tetapi Tuhan mengatakan, ini yang akan menjadi terbesar di kerajaan Allah. Janji Tuhan. Tuhan bukan cuma memberikan janji, dan dia sendiri memberikan teladan. Filipi 2 ayat 4 sampai 9. Next slide. Ya. Paulus mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang Yesus pikirkan? Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya merasa ini kita juga sangat sering mendengar, ya, Yesus yang sebagai Allah tidak menganggap posisinya, statusnya sebagai Allah itu sesuatu yang harus dia pertahankan. Tapi dia merelakan, mengosongkan diri, bahkan mati di kayu salib. Satu kematian yang sangat terhina. Ketika kita mengalami konflik dengan mau dengan keluarga lah, maunya dengan rekan kerja lah, teman-teman sekolah lah, atau teman-teman gereja, bahkan dengan orang yang kita tidak kenal ya. Ya, waktu kita nyetir, ya banyak orang yang kita tidak kenal di jalan. Tapi kita sering jengkel dengan orang-orang lain ya ketika kita menyetir itu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, kita nggak usah bela diri, kita nggak usah pertahankan hak kita. Mengapa banyak kejadian ketidakharmonisan di dalam keluarga, anak-anak yang tidak mau menuruti orang tua yang tidak mau mengerti anak-anak, atau suami istri, ya, yang kalau bertengkar nggak ada yang mau ngalah gitu. Kita selalu menganggap itu hakku, dia yang salah, dia yang pantas minta maaf dulu. Kenapa setiap kali harus aku yang ngalah dulu? Dua-dua nggak mau ngalah. Di sekolah kan juga gitu ya. Kalau kita konflik dengan teman-teman susah. Kita melihat salah diri kita, selalu melihat salah orang lain dulu. Ya itu kan karena natur kita di dalam natur dosa kita akan selalu blame other people, gitu ya. Bukan melihat diri itu aku salahnya apa. Tapi Yesus di sini dia menjadi sebuah teladan. Dia itu Allah, dia yang paling benar. Dia yang paling benar. Dia memberikan dirinya untuk dihukum. Lalu kita ada hak apa untuk dengan tegas sekali bilang, aku enggak salah. Setiap konflik, setiap pertengkaran, selalu dua-dua pihak itu salah. Ya kalau Mandarin itu bilang, ku zhang nan ming, kalau tepuk sebelah tangan itu enggak akan berbunyi. Ya, jadi kalau kita merealisasikan kerendahan hati itu, gereja akan menjadi satu tempat yang sangat indah, di mana saudara-saudari semua saling mengasihi, menjadi sebuah kesaksian dan orang-orang melihat kita adalah murid-murid Yesus. Ya, Yesus sendiri sudah memberikan teladannya. Kalau kita ditanya Tuhan, ada hak apa kamu mempertahankan diri? Dengan hak apa kamu membela diri? Dia yang salah, aku enggak salah. Enggak mungkin. Kita kalau membela diri di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berdiri. Ya, Yesus sudah memberikan teladan. Sekarang pertanyaannya, maukah kita mengikut dia? Dia yang sepenuhnya benar, mau dihukum. Apa kita mau mengikut dia? Nah, untuk menutup khotbah saya pagi ini, saya sharing sedikit yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Kalau nggak salah ya, ada pelangi. Bentar. Ya, saya lihat satu pelangi pada hari Rabu kemarin. Saya ada beberapa grup WA yang saya juga share ya. Saya di Surabaya sudah 18 tahun. Ya, 18 tahun saya tidak pernah melihat pelangi. Dan saya ingin sekali ingin lihat pelangi. Ya, saya rindu melihat pelangi. Tapi jarang sekali saya di Surabaya itu melihat pelangi. Kalau di Malaysia, Singapura sering banget sore-sore itu ada pelangi gitu di tengah jalan. Kadang-kadang nyetir di tengah jalan pelangi keluar, sering terjadi. Dan anak saya pertama kali melihat pelangi itu juga di Malaysia. Ya. Jadi hari Rabu kemarin bangun pagi, kalau nggak salah jam 5, jam 6 gitu ya. Saya lagi persiapan masak untuk anak saya bawa bekal ke sekolah. Terus anak bangun, lihat dari doa jendela, dia bilang, "Mah, ada pelangi."
Saya nggak percaya pertamanya. Reaksi pertama di otak saya itu nggak percaya, nggak mungkin. Terus, tapi dia bilang, benar mah ada pelangi. Terus hati saya itu kayak excited banget, pengen lihat pelanginya. Jadi waktu itu kan ada gerimis ya. Saya keluar, lihat, sungguhan ada pelangi. Saya cepat-cepat suruh anak bawa HP, saya fotokan. Wah, ini pertama kali, harus diingatkan, harus dijadikan hari peringatan, hari pertama saya melihat pelangi di Surabaya. Itu ya. Jadi saya fotoin, setelah itu pelangi itu saya suka ya. Itu mengingatkan saya tentang janji Tuhan. Ya, Tuhan yang setia pada janjinya. Dan hatinya tergerak, merasa saya harus berpuisi. Ya, jadi langsung saya tuliskan sebuah puisi di situ, bangun pagi melihat pelangi, tanda Dia Allah yang menepati janji. Hai teman-teman, jangan patah hati. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai. Amin. Wah, Tuhan selalu menyertai. Dan setelah itu seharian juga saya merenungkan, Tuhan menyertai itu artinya apa? Kalau Tuhan menyertai itu artinya apa? Kita lihat di sini ada 2 jenis orang yang, kok nggak keluar ya? Tuhan menyertai. Ketika Allah menyertai, orang Farisi ini merasa Allah menyertai dia. Dengan sombong, dengan penuh keangkuhan, dia berdoa, Tuhan saya bersyukur, saya anak Tuhan, saya anak Allah, saya umat Allah, saya beribadah, saya melakukan hukum Taurat. Tidak seperti pemungut cukai ini, wah saya umat Allah, dengan sombong. Ya, dia memproklaim Allah menyertai aku. Tapi orang seperti ini, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, sementara tipe orang yang berikutnya, Allah menyertai aku, berarti aku diberikan berkat. Ya, semuanya lancar. Hoki banyak, itu Allah menyertai aku. Atau ada orang yang merasa Allah menyertai aku diberikan kekuatan. Ya, aku diberikan penghiburan selalu. Ketika menghadapi kesulitan, aku kuat. Karena Roh Kudus, karena iman yang memberikan aku kekuatan untuk bertahan. Amin. Memang harus amin, memang. Tapi ketika kita lebih mengenal Tuhan, kita juga tahu Allah menyertai, itu juga berarti Dia akan mendisiplin. Dia akan menegur. Roh Kudus semakin terasa kerja Roh Kudus di hati kita. Dosa kecil aja, terasa banget. Semakin kita mendekat Tuhan, semakin kita sadar karya Roh Kudus di dalam diri kita. Itu Allah menyertai. Bukan cuma memberikan kita kekuatan, tapi memberikan kita kepekaan, kesadaran bahwa Tuhan ada. Tuhan selalu ada. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus yang pertama, Yesus yang menjadi pusat. Ketika kita mengalami konflik dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman sekolah, dengan rekan kerja, ketika kita mau marah atau emosi yang negatif, yang melampiaskan ke teman-teman sekitar kita, apa kita ingat Yesus yang pertama? Apa kita mendengar teguran dari Roh Kudus yang menyuruh kita rendahkan hati. Rendahkan hati. Ya, enggak usah pertahankan diri dulu. Melihat dulu salahmu apa. Ya, mau mengalah demi kasih dalam Kristus. Ya, untuk mengakhiri khotbah saya pagi hari ini, saya mau menutupi dengan sebuah puisi lagi. Ketika Allah menyertai, teguran Roh Kudus itu pasti. Apakah Anda mau menaati dan belajar merendahkan diri? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami ini lemah.
kadang